Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahri Kamali. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 2 yang berjudul tentang memahami jurnalisme dari sejarah, regulasi hingga kode etik jurnalistik. Pengertian jurnalisme adalah keseluruhan proses pengumpulan fakta, penulisan, penyunting, dan penyebaran berita. Dengan kata lain, segala aktivitas yang mengaruh pada penyebaran berita, mulai dari pengumpulan fakta hingga penulisan dan penyunting berita, dikenal dengan istilah jurnalisme. Jurnalistik dan jurnalisme berasal dari kata jurnal, yang berarti catatan harian atau catatan tentang kejadian sehari-hari. Namun bisa juga berarti surat. Jurnal berasal dari bahasa Latin diurnalis, yang berarti sehari-hari atau setiap hari. Dari kata inilah muncul kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalis. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian jurnalisme. Menurut Reserborn menuliskan bahwasanya jurnalisme adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemahami pengertian. Jenis jurnalisme berdasarkan media. Jenis-jenis jurnalistik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jurnalistik cetak. Ialah jurnalistik yang menggunakan media massa cetak sebagai media publikasi seperti surat kabar, koran, dan majalah. Yang kedua itu jurnalistik elektronik. Ialah jurnalistik yang menggunakan media elektronik sebagai media publikasi seperti televisi, radio, dan film. Yang ketiga, jurnalistik online. Jurnalistik online ialah jurnalistik yang menggunakan internet sebagai media publikasi yang dikenal sebagai sebutan media online, seperti cyber, media daring, dan situs berita. Adapun tujuan jurnalisme memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting. Tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, pengawasan, dan hiburan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan dari jurnalisme, yaitu yang pertama, penyediaan informasi. Yang kedua, mendidik masyarakat. Yang ketiga, alat kontrol sosial. Yang keempat, memberi hiburan. Adapun sejarah jurnalisme di dunia dan di Indonesia. Sejarah jurnalisme di dunia. Yang pertama, jurnalistik di zaman kuno atau Romawi kuno. Yang kedua, jurnalistik abad pertengahan. Yang ketiga, jurnalistik abad modern. Yang keempat, jurnalistik abad ke-20. Dan yang terakhir, jurnalistik abad 21. Sejarah jurnalisme di Indonesia. Di Indonesia pada mulanya dikenal 2 istilah untuk maksud yang sama, yaitu publisistik dan jurnalistik. 2 istilah ini dapat dipertukarkan karena hanya berbeda asalnya. Beberapa kampus di Indonesia sempat menggunakan publisistik karena berkiblat ke Eropa. Publisistik dikembangkan di Jerman. Di Jerman seiring waktu, istilah jurnalistik muncul di Amerika Serikat dan menggunakan publisistik dengan jurnalistik Belanda yang kuat memengaruhi pendidikan di Indonesia. Selain menggunakan kata publisistik yang menggunakan kata jurnalistik. Pada awalnya komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang
berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu oleh penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Indonesia. Perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Adapun masa penjajahan Belanda yang pertama itu pada tahun 1615 atas perintah Jan Peterson. Yang kedua itu masa pendudukan Jepang. Yang ketiga masa revolusi fisik. Yang keempat masa demokrasi liberal pada tahun 950. Yang kelima masa Orde Baru. Yang keenam masa reformasi. Adapun regulasi pers di Indonesia. Regulasi pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang dilaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, penyimpanan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suatu gambar, suara, atau gambar yang lain, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis lainnya. Pengertian kode etik jurnalistik. Jurnalistik mempunyai kode etik yang harus ditaati dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk mengatur keseluruhan aktivitas jurnalis dan media agar mengolah media terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah dan tidak ada seorang pun yang menyalahgunakan media untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Istilah kode berasal dari kode yang berarti suatu sistem aturan dan prinsip. Di sisi lain, kode etik mengacu pada aturan etika dan politik yang berfungsi sebagai standar dan pedoman yang harus diikuti. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang artinya karakter, sifat, kebiasaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, etika dapat diartikan sebagai persoalan internal dan yang bersifat politik dan memotivasi orang untuk bertindak benar. Adapun perbedaan jurnalis dan wartawan. Jurnalis berasal dari bahasa Inggris yang sering digunakan dalam konteks yang lebih luas. Jurnalis bisa bekerja sebagai berbagai media, termasuk media cetak, online, radio, televisi, dan multimedia. Mereka meliput berita, menulis artikel, membuat konten video, dan seringkali melibat dalam riset mendalam atau investigasi. Wartawan lebih sering digunakan dalam konteks media cetak atau televisi meskipun tidak terbatas pada waktu. Wartawan biasa terlibat langsung dalam peliputan berita di lapangan, melakukan wawancara, dan melaporkan kejadian secara langsung. Istilah ini lebih sering digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan seseorang yang bekerja di media berita. Baik, sekian dari saya. Berjumpa lagi di lain waktu.